Mirsa, para bandar ganja di Mandailing Natal, Sumatera Utara kini memanfaatkan ibu rumah tangga untuk mengelabui petugas dalam pengiriman ganja. Ya, dua orang ibu rumah tangga berhasil dibekuk tim Ganas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal saat akan mengirimkan paket ganja. Salah satunya dibekuk di dalam angkutan umum. Petugas menghentikan laju sebuah angkutan umum di Jalan Lintas Timur Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas menggeledah barang penumpang yang dicurigai membawa ganja. Saat tas milik penumpang digeledah terdapat 15 bungkus ganja kering. Tak disangka, tas berisi ganja milik seorang ibu rumah tangga JJ. Pelaku akan menuju Pasaman Barat, Sumatera Barat bersama anaknya. Dalam pengembangan kasus ini, polisi juga menangkap LR yang juga ibu rumah tangga. Dalam penggeledahan di rumahnya di kawasan Panyambungan, terdapat 3 kg ganja kering siap edar. Kedua pelaku JJ dan LR yang masih satu jaringan diperiksa di Mapolres Mandailing Natal. Pelaku mengaku mendapat ganja dari bandar asal desa Hutatua, Panyambungan Timur. Ganja seharga Rp350.000 yang akan diantar ke pemesan di Sumatera Barat dijual Rp850.000. Untuk 1 kg ganja, pelaku mendapat upah Rp500.000. Jasa kurir ibu rumah tangga ini untuk mengelabui petugas. Pak. Berapa yang pertama bawa? 3 kilo Pak. Berapa lah kau jual? 800 Pak. Kalau kau ambil harga barang berapa? 350 Pak. Itu dari orang yang sama? Iya Pak. Jadi udah 2 kali baru ini. Gara-gara ekonomi Pak. Perempuan berinisial J itu kita tangkap di Lintas Timur di dekat loket mobil Mais. Di sana yang bersangkutan rencana membawa ganja ke Sumatera Barat. Kedua pelaku ini dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil menggagalkan penyelundupan 81 kg sabu dan 100.000 butir pil ekstasi dari Malaysia. 9 orang tersangka diamankan, 1 diantaranya tewas karena melawan petugas. Sebanyak 81 kg sabu serta 100.000 pil ekstasi yang hendak diselundupkan berhasil digagalkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dari 9 orang tersangka. Puluhan kilogram sabu dan ratusan pil ekstasi ini diselundupkan dari Malaysia melalui Aceh. Barang bukti didapat dari 3 lokasi berbeda. Selain barang bukti narkoba, polisi juga menyita perangkat komunikasi serta buku rekening bank serta kendaraan. Jadi antik di sini adalah bahwa tersangka sudah 7 kali memasukkan barang dari bulan 12 2019 sampai terakhir ini 101 kilo. Jadi totalnya hampir 465 kilo. Para pelaku penyelundupan narkoba yang diamankan merupakan komplotan jaringan internasional yang dalam aksinya menggunakan jalur laut. Masing-masing pelaku memiliki peran berbeda mulai dari kurir hingga pemantau jalan saat narkoba akan dibawa. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kepolisian daerah Banten berhasil membongkar praktik aborsi di sebuah klinik yang beroperasi selama 14 tahun. 3 orang ditetapkan tersangka, diantaranya seorang bidan. Praktik aborsi ilegal yang dilakukan seorang bidan dan perawat ini terungkap dari hasil penelusuran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten terhadap sebuah klinik di Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, Banten. Polisi menetapkan 3 orang tersangka di antaranya seorang bidan, perawat, dan seorang pasien. Jadi 3 tersangka yang kita amankan, 1 bidan, 1 perawat, dan 1 pasien yang kita tetapkan sebagai tersangka. Pak, dari tahun 2006 itu korbannya berapa Pak yang melakukan aborsi? Menurut pengakuan bidan, ini sudah 100 lebih, ya, 100 lebih yang sudah melakukan aborsi di sana. Pengungkapan aborsi ilegal ini berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan polisi. Dari hasil pengungkapan ini sejumlah barang bukti disita. Kepada polisi, tersangka mengaku telah membuka praktik aborsi selama 14 tahun.
3 orang tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Warga Cibinong, Bogor, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan karung plastik berisi kerangka manusia. Tidak ditemukan satupun identitas di dekat jenazah sehingga sulit dikenali. Sebuah karung berisi tulang belulang manusia tergeletak di pinggir jalan di sekitar Kompleks LIPI Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Jasad sudah tidak bisa dikenali karena tidak ada identitas satupun yang ditemukan dan dicek oleh polisi. Polisi hanya menemukan pakaian dalam wanita di dalam karung tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, jasad yang ada di dalam karung berjenis kelamin perempuan. Ternyata betul ada tengkorak manusia dan potongan badan, namun sudah tidak ada identitas. Kita tidak mengenali sama sekali ini mayat siapa. Lalu kita berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri dan kita kirim mayat tersebut ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan identifikasi. Untuk mengidentifikasi lebih lanjut, polisi membawa temuan karung berisi tulang belulang manusia ini ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pemadam kebakaran tabrakan beruntun di Pontianak, Kalimantan Barat. Supir damkar mengalami luka ringan akibat tabrakan. Sebuah mobil pemadam kebakaran terlibat tabrakan beruntun dengan mobil bak terbuka dan minibus di Jalan Yosudarso, Pontianak, Kalimantan Barat. Mobil damkar yang sedang melaju kencang menuju lokasi kebakaran di Jalan Gang Kayu Manis 2 menabrak dua kendaraan di depannya yang berhenti tiba-tiba. Bagian depan mobil ringsek, sementara supir alami luka lecet ringan. Itu warga nih nggak mau tepi. Dengan sendiri udah mau tepi. Kan sebagai pemadam harus depan sigap sampai sampai. Jadi di sini kan emang padat penduduk sih. Jadi yang nabrak dengan apa tadi? Pick up. Ya. Abang sendiri tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Cuma mobilnya aja ya? Ya. Sementara peristiwa kebakaran di Gang Kayu Manis 2 menghanguskan dua rumah. Kebakaran berasal dari ledakan tabung gas dari bagian belakang rumah salah seorang warga. Angin kencang membuat api merembet dan membakar rumah warga lain di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Sementara itu, truk bermuatan sembako menabrak dua rumah dan pohon hingga tumbang di Ciamis, Jawa Barat. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian besar. Truk muatan sembako yang dikemudikan oleh Dede Suherman ini menabrak rumah dan pohon hingga tumbang di Jalan Batu Kuya, Pamarican, Ciamis, Jawa Barat, Selasa siang. Sopir truk mengaku banting setir hingga menabrak karena menghindari seorang wanita menyeberang jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena pemilik rumah sedang berada di bagian belakang. Namun dua rumah warga rusak berat akibat dihantam truk. Lagi tidur. Itu yang dengar pertamanya gimana suaranya? Ini aja. Suara menggemuruh ya. Terus pas Neng lihat ternyata Udah kayak gini. Tapi nggak ada keluarga Neng yang luka. Nggak ada. Kasus kecelakaan kendaraan tunggal kini dalam penanganan unit Laka Satlantas Polres Ciamis untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat mengendarai sepeda motor dengan memakai kain panjang. Ya, seorang penumpang ojek di Subang, Jawa Barat terjatuh karena pakaian yang digunakan terlilit rantai motor. Ibu 65 tahun warga Desa Kadaung, Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat kesakitan usai terjatuh dari sepeda motor. Ia terjatuh karena bajunya terlilit rantai sepeda motor. Peristiwa berawal saat korban hendak berbelanja ke pasar, tetapi saat di jalan bajunya nyangkut di rantai motor ojek yang ditumpanginya. Warga di Kampung Sadang, Desa Salam Jaya pun menolong Ibu Kartem.
Jatuh dari motor, bajunya panjang masuk kena rantai jadi jatuh. Itu apa? Baju dasarnya Iya, bajunya panjang masuk kena rantai nggak jebol tuh diguntingan ya. Orang mana itu, Bu? Orang juga saya pada pekerja Bang Jati. Gitu. Nama Dengan menumpang mobil warga yang melintas, korban dibawa ke puskesmas terdekat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, kuasa hukum tersangka penganiaya TNI menyatakan pemukulan 2 anggota TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dipicu penarikan kerah baju pengendara moge oleh korban. Meski korban telah mengaku sebagai anggota TNI, namun pelaku terus memukul korban. Tersangka kasus penganiayaan anggota TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat melalui kuasa hukumnya mengklaim insiden keributan dengan 2 anggota TNI beberapa waktu lalu dipicu penghadangan rombongan moge di lokasi kejadian. Salah satu anggota rombongan klub motor emosi karena korban yang ternyata anggota TNI menarik kerah bajunya hingga terjadilah perkelahian. Meski korban mengaku adalah anggota TNI, namun karena tidak berpakaian dinas, anggota rombongan moge lain ikut menganiaya. Hingga saat ini Polres Bukit Tinggi telah menetapkan 5 tersangka. Sebelum terjadinya pertengkaran itu ada juga salah satu dari anggota kami itu ada juga yang ditarik bajunya. Itu yang menjadi pemicu. Itu yang menjadi pemicu keributan. Nah, terkait dengan fakta-fakta hukum lainnya masih saya dalami. Sebelumnya rombongan motor gede menganiaya 2 orang anggota Intel TNI Kodim 0304 Agam saat konvoi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan 2 anggota TNI. Kelima tersangka ini merupakan anggota klub motor. Dari pemeriksaan saksi dan video rekaman CCTV di lokasi kejadian, terlihat pelaku mendorong korban sampai terjatuh. Tim Liputan iNews melaporkan.